Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada perdagangan sesi pertama ditutup melemah. Apa yang menekan indeks pada pagi ini dan apa saja yang mempengaruhi pergerakan indeks dan bagaimana proyeksinya pada siang ini? Kita bergabung bersama Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, kalau saya lihat di belakang Anda indeks masih merah dan ini kelihatannya belum bisa positif sepanjang sesi pertama. Apakah benar demikian dan kira-kira bagaimana sesi kedua ini, Jessica? Ya, Leo dan pemirsa, indeks harga saham gabungan sepanjang perdagangan sesi pertama berada di teritori negatif. Dan pada penutupan perdagangan sesi pertama, turunnya 0,97% di level 6.752 dengan trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 7,6 triliun. Leo, kalau kami perhatikan perdagangan sesi pertama tadi sempat menyentuh level terbawahnya di level 6.683. Dan memang ini dipengaruhi beberapa sentimen. Kalau yang pertama kita akan melihat dari secara sektoral, Leo. Yang pertama, sektor yang melemah paling dalam adalah transportasi. Penurunannya 2,24%, kemudian disusul dengan industri yang turunnya 1,63% dan juga energi yang melemah 1,52%. Dan kami juga memantau sejumlah harga komoditas yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Yang pertama untuk pergerakan harga batu bara. Untuk pergerakan harga batu bara memang turun hampir 1%, posisinya di level $405 per tonnya, atau ini penurunannya 0,93%, dan ini menyebabkan beberapa harga saham berbasis batu bara pun terkoreksi. Yang pertama ada Adaro yang turunnya 2,9%, kemudian ada Bumi yang turun 1,75%, dan juga Bayan turunnya 2,96%. Dan di satu sisi kami juga memantau ada pergerakan harga nikel yang sebetulnya masih melanjutkan penguatan dari kemarin. Karena pada hari ini penguatan harga nikel sebesar 7,34%. Namun Leo, karena ada aksi profit taking sehingga kami memantau untuk pergerakan harga saham yang berbasis nikel, ini UNTR turunnya 3,3% dan juga Harum ini turunnya 1,14%. Terlepas dari secara sektoral, kemudian bagaimana aksi profit taking diambil para investor, pada hari ini indeks harga saham gabungan memang masih tertekan adanya penurunan harga saham Gotoh yang saat ini juga masih mencatatkan penurunan sebesar 6,54% dan ini memberatkan kinerja indeks harga saham gabungan sepanjang perdagangan sesi 1. Kemudian investor asing terutama ini juga melakukan aksi profit taking, Leo, terutama pada saham perbankan. Kami memantau untuk saham perbankan terutama bank-bank besar, Leo. Yang pertama, BMRI mencatatkan penurunan 2,65%, BBNI juga terkoreksi 1,05%, dan juga BBRI serta BBCA sebetulnya kalau kami pantau pergerakannya sepanjang hari ini cukup fluktuatif, meskipun pada perdagangan sesi pertama ini berhasil menguat hanya tipis, Leo, di kisaran 0,2 hingga 0,5%. Kemudian untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, tadi kami sempat bertanya kepada analis, apakah IHSG ada potensi penguatan? Analis justru menyampaikan kalau indeks harga saham gabungan ada potensi menuju 6.500. Hal ini dikarenakan ada sentimen fundamental yang mempengaruhi pergerakan IHSG, terutama dari para investor yang memiliki ekspektasi kalau di bulan Desember ada kemungkinan The Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin, namun justru akan menaikkan sebesar 75 basis poin. Hal ini dikarenakan beberapa hal. Yang sebagai gambaran sebetulnya kalau kita melihat inflasi pada bulan Oktober yang dirilis pada bulan November ini memang sudah terpantau turun di level 7,7% secara tahunannya. Namun investor saat ini wait and see. Pada tanggal 13 Desember mendatang ini akan dirilis terkait inflasi di Amerika Serikat dan ada ekspektasi kalau inflasi di Amerika Serikat ini akan naik ke level 8 hingga 9%. Dan ini akan terus menyebabkan pergerakan indeks harga saham gabungan akan tertekan dan setidaknya nanti akan ada di level 6.500. Dan ini akan terus kita tunggu apakah benar nanti inflasi akan ada di level 8 hingga 9%, karena ini akan memberikan petunjuk bagi para investor The Fed akan menaikkan suku bunga acuan, apakah benar akan tidak lebih agresif atau di kisaran 50 basis poin atau justru akan lebih agresif sebesar 75 basis poin. Dan sebetulnya sentimen ini juga mempengaruhi pergerakan bursa Asia, Leo, yang mana untuk pergerakan bursa Asia pada siang hari ini memang Nikkei melemah 0,44%.
Namun di satu sisi kami memantau untuk Hang Seng menguat 2,8% dan juga Straits Times yang menguat 0,33%. Untuk sentimen bursa Asia ini dipengaruhi dengan adanya sentimen dari Hong Kong yang dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mencabut aturan masker di luar ruangan dan juga memperingan adanya aturan terkait dengan karantina terutama yang memiliki kontak dekat dengan yang terkena COVID-19. Dan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan hingga perdagangan sesi kedua nanti, sebetulnya analis masih memprediksi ada di rentang 6.721 hingga resistensinya di 7.027. Leo, tadi kami juga sempat bertanya kepada analis ini terkait dengan apakah di bulan Desember ini sudah akan terlihat akan ada window dressing ataupun akan ada Santa Rally yang terjadi pada bulan Desember. Namun analis menyampaikan justru mereka pesimis karena seharusnya kalau window dressing ini sudah terlihat di awal bulan Desember ini penguatan terhadap indeks harga saham gabungan. Namun dengan ada kondisi dan berbagai sentimen yang menyebabkan IHSG saat ini terus longsor dan mereka pun pesimis kalau IHSG akan ada window dressing dan juga Santa Rally di bulan Desember ini. Leo. Bagaimana dengan nilai tukar rupiah, Jessica, ketika banyak investor yang tadi Anda mengatakan melihat bahwa ada kemungkinan malah The Fed mungkin akan menaikkan lebih besar lagi di dalam waktu beberapa hari ini, apakah ini kemudian juga memperlemah rupiah lebih lanjut atau seperti apa, Jessica? Leo, menariknya untuk pergerakan nilai tukar rupiah pada saat ini justru menguat meskipun sangat tipis. Penguatannya hanya 0,02% di level 15.634 dan analis juga masih menyampaikan untuk perdagangan hari ini nilai tukar rupiah masih akan bergerak sideways. Hal ini disebabkan salah satunya indeks dolar kalau kami pantau dari tadi pagi hingga saat ini sebetulnya terjadi pelemahan meskipun sangat tipis juga kurang lebih sama seperti penguatan terhadap nilai tukar rupiah. Karena untuk pelemahan dari indeks dolar sendiri hanya 0,01% meskipun posisinya masih di level 105. Dan di saat satu sisi sebetulnya pergerakan nilai tukar rupiah ini juga masih dipengaruhi sentimen risk off dengan melihat bagaimana investor yang saat ini masih memiliki ekspektasi kalau The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin, tidak 50 basis poin pada pekan depan. Dan ini menyebabkan pergerakan nilai tukar rupiah masih ada potensi pelemahan. Maka dari itu pergerakan nilai tukar rupiah hari ini diprediksi masih ada di rentang 15.585 hingga pelemahannya di 15.648 per dolar Amerika Serikatnya. Kemudian untuk pergerakan harga komoditas yang pertama untuk harga emas COMEX pada siang hari ini terpantau melemah 0,24%, posisinya di level 1.793 dolar per troy ounce-nya dan emas antam saat ini masih menguat 1,5% di level Rp999.000 per gramnya. Selain itu kami juga memantau pergerakan harga minyak mentah dunia yang pada siang hari ini pergerakannya juga masih mix. Untuk minyak WTI posisinya masih di level 72,75 dolar per barrelnya, sedangkan untuk Brent terpantau di 77,85 dolar per barrelnya. Dan Leo, kita akan terus memantau bagaimana pergerakan IHSG, nilai tukar rupiah, dan juga pergerakan harga komoditas. Karena ada sentimen lain yang mempengaruhi, yaitu dengan adanya resesi yang semakin dekat, ini nanti akan mempengaruhi pergerakan harga komoditas, nilai tukar rupiah, dan juga pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini. Demikian, Leo. Baik, kita akan terus memantau perkembangannya. Untuk saat ini laporan langsung dari Jessica Wulandari, langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.